Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak ucapkan kepada anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat. Jadi untuk pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu masuk pada bab baru, yaitu 3. Bab 3 yaitu tentang karma pala. Jadi sebelum kita lanjut, adapun tujuan pembelajaran yang kita capai yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian karma pala. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis karma pala. Yang ketiga, menjelaskan sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan prayamana karma pala. Yang keempat, menjelaskan kisah tentang karma pala. Dan yang terakhir yaitu memberikan contoh orang yang lahir dari surga loka dan neraka loka. Baik, lanjutkan materi kita, yaitu tentang yang pertama, pengertian karma pala. Jadi mungkin anak-anak sudah mengetahui, sudah sering mendengar apa itu sebenarnya karma pala. Nah, jadi agama Hindu mengajarkan karma pala. Karma pala adalah perbuatan. Pala artinya hasil. Jadi karma pala artinya hasil perbuatan. Karma pala disamakan artinya dengan huta atau hukum alam yang abadi. Hukum karma ini juga bersifat mutlak, berlaku kepada apa saja, siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Cara kerja hukum karma pala ini sangat rahasia, ajaib, dan tak terpikirkan oleh akal manusia. Bukan itu saja, hukum karma ini adalah hakiki yang tidak terkatakan. Konsep sederhana dari hukum karma ini adalah jika kebaikan yang ditanam atau kebaikan pula yang akan ditanam. Begitu juga sebaliknya, jika kejahatan yang diperbuat maka malah petaka pula yang akan ditunai. Ya, jadi itu anak-anak, karma pala itulah hasil perbuatan. Jadi apapun yang kita lakukan pasti akan ada hasilnya. Jenis-jenis karma pala. Rahasia kehidupan ini tidak dapat dimengerti, seperti halnya tentang umur, kelahiran, rezeki, dan jodoh seseorang. Dalam hal ini, manusia tidak mempunyai kemampuan untuk memahami dan tidak memutuskan. Manusia hanya berusaha, tetapi ada kekuatan lain yang menentukan. Kekuatan lain yang dimaksud adalah kekuatan hukum karma yang dilihat dari lama berbuahnya. Kekuatan ini dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Nah, jenis karma pala yang pertama adalah sancita karma pala. Sancita karma pala adalah hasil perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu yang belum habis pahalanya dan masih merupakan sisa yang menentukan kehidupan kita sekarang. Contohnya, di kehidupan yang lalu, mungkin kita korupsi, namun karena sedang berpuasa atau kita berpelit, pahalanya belum sempat dinikmati. Kelahiran sekaranglah dinikmati buah hasilnya. Misalnya hidup jadi sengsara atau menjadi perampok hingga masuk penjara. Ya, jadi itu contohnya. Kewajiban kita sebagai umat Hindu dalam hal ini adalah menghindari perbuatan jahat dengan akibat dari perbuatan jahat kita, dan malulah terhadap akibat dan pelanggaran ajaran tersebut. Selanjutnya yaitu prarabdha karma pala. Prarabdha karma pala adalah hasil perbuatan kita pada kehidupan sekarang, yang pahalanya diterima habis dalam kehidupan sekarang juga. Sekarang korupsi, kemudian ditangkap langsung dihukum bertahun-tahun. Jadi antara perbuatan dan akibatnya lunas.
Ya, maksudnya itu, jika kita berbuat sekarang, maka hasilnya pun akan dinikmati sekarang. Jadi itu merupakan bagian dari prarabdha karma pala. Selanjutnya yaitu kriyamana karma pala. Kriyamana karma pala adalah hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada waktu kehidupan sekarang, namun dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Misalnya, dalam kehidupan sekarang korupsi, tapi entah bagaimana kegiatan itu tidak berhasil dibuktikan karena kritikannya, lalu meninggal dunia. Dalam kehidupan yang akan datang, pahalanya akan diterima. Namun orang tersebut akan lahir jadi orang yang hina. Sebaliknya, dalam kehidupan sekarang kita berbuat baik, soleh, santun, dan taat pada keyakinan, suka menolong, dan sebagainya, namun meninggal dunia dalam kesederhanaan. Sifat karma pala. Jadi ada pun sifat-sifat dari karma pala yaitu bersifat pasti dan tak terbatalkan, bersifat adil sesuai dengan karma, bersifat universal. Jadi itu ada 3. Sifatnya pasti dan akan tak pernah terbatalkannya. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bawah Wanita bab 9 sloka 22, mereka yang memujaku dan hanya bermeditasi padaku saja, pada mereka yang senantiasa gigih demikian itu, aku akan bawakan segala apa yang belum dimiliki dan akan menjaga yang sudah dimilikinya. Ya, semua demikian materi pada kesempatan hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Bapak ucapkan paramasanti. Om Santi Santi Santi. Jadi pada pembelajaran pada kesempatan hari ini, jika ada pun materi yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Dan untuk di pembelajaran, di akhir pembelajaran ini, Bapak sebuah soal ataupun tugas yang nantinya adik-adik kerjakan. Yang pertama, jelaskan konsep hukum karma pala. Yang kedua, carilah sloka-sloka yang berhubungan dengan karma pala. Ya, jadi dalam kurung 2, jadi maksudnya contoh sloka 2 macam. Yang ketiga, jelaskan isi Manawa Dharma Sastra bab 4 halaman 170. Yang keempat, bagaimana cara menghindari nasib buruk dari seseorang. Jadi di sini tugasnya ada 4 lembar. Silakan anak-anak kerjakan. Jika sudah dikerjakan, Bapak akan tunggu jawabannya dikirim via WhatsApp. Bapak ucapkan sekian dan terima kasih dan sampai jumpa.